Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nasib tragis menimpa pedagang rujak keliling di Kabupaten Bandung Barat. Ia tewas di tempat akibat dihantam ban truk kontainer yang terlepas dari roda. Tersandung kasus narkoba jenis obat keras, seorang tahanan terpaksa menikahi perempuan pujaan hatinya di Masjid Polres Cirebon Kota. Kasus pembakaran mobil tim sukses calon anggota DPR RI di Cianjur terungkap. 3 terduga pelaku ditangkap. Polisi mengungkap kasus pembakaran mobil tim sukses calon anggota DPR RI di Cianjur. 3 pelaku telah ditangkap dan kini masih terus didalami motifnya. Sepekan berlalu, tim gabungan Bareskrim Polda Jawa Barat dan Kepolisian Resor Cianjur mengungkap kasus pembakaran mobil tim sukses salah satu calon anggota DPR RI, EM Marhamah Julfa, di posko pemenangan di Kampung Cibadak, Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Cianjur. Saat ini, polisi masih memeriksa secara intensif 3 terduga pelaku untuk mengetahui motif dan dalang pembakaran. Alhamdulillah kita sudah mengidentifikasi 3 pelaku yang saat ini, dan tadi malam alhamdulillah tim gabungan sudah berhasil menangkap. Demikian. Sekarang posisinya sudah diperiksa apa gimana, Pak? Sedang diperiksa. Pembakaran mobil tim sukses caleg DPR RI M. Marhamah Julfa terjadi pekan lalu saat membawa form C1 yang menentukan perolehan suara real calon anggota DPR RI. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Lagi-lagi panitia pemilihan kecamatan di Subang kelelahan hingga pingsan. Untungnya nyawa korban selamat karena segera diberi pertolongan di puskesmas. Tri Bayu Tresna, panitia pemilihan kecamatan pingsan saat rapat pleno penutupan rekapitulasi di Desa Kali Angsana, Kecamatan Kalijati, Subang. Polisi dan TNI yang saat itu sedang bertugas langsung membawa Bayu ke puskesmas terdekat agar dirawat. Korban diketahui pingsan saat berjalan keluar ruangan. Bayu yang merupakan petugas operator data pemilih diduga kelelahan karena kerja terus-menerus. Saat rapat pleno penutupan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Saudara Bayu mengalami kelelahan. Dia sebagai operator data pemilih. Alhamdulillah dievakuasi dan bisa dibawa ke puskesmas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anggota PPK. Usai dirawat, kondisi Bayu berangsur membaik. Para panitia pemilu diimbau untuk istirahat sejenak dan secara intensif memeriksa kesehatan jika kondisi stamina mulai turun. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, di tengah harga beras yang kian mahal, antrean bansos beras juga berlangsung di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Cianjur, warga rela antre untuk mendapatkan beras bantuan sosial sebanyak 10 kg. Ratusan warga yang didominasi para ibu mengantre di halaman kantor desa Ciwalen di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur. Mereka setia menunggu untuk mendapatkan beras bantuan sosial sebanyak 10 kg. Warga yang berhak adalah mereka yang tergolong keluarga penerima manfaat atau KPM. Mereka cukup menunjukkan kartu keluarga dan KTP untuk mendapatkan bantuan. Bantuan ini begitu berarti bagi warga karena harga beras dan berbagai kebutuhan pokok lain terus meroket. Gila, terbantu. Ini satu orangnya dapat berapa kilogram, Bu? 10 kilo. Itu per orang atau per kakak? Per kakak. Per kakak. Harapan Ibu sendiri ini seperti apa, Bu? Gimana, Pak? Harapan Ibu? Ya mudah-mudahan seterusnya ada bantuan lagi ke depannya. Ada persyaratan nggak, Bu, sih buat dapetin si beras ini? Ada persyaratan, harus ada kakak, KTP gitu. Bansos beras disalurkan Badan Pangan Nasional menggunakan cadangan pangan pemerintah daerah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.
Beras murah yang digelar di Kecamatan Cisaranten Kulon, Kota Bandung membuat sebagian warga kecewa. Pasalnya tidak semua warga mendapat jatah beras murah, mereka kehabisan. Seperti biasa, pasar beras murah selalu diserbu para warga. Sejak pagi warga mengantre berjam-jam di Kelurahan Cisaranten Kulon, Kota Bandung demi mendapat beras dengan harga yang terjangkau. Namun tidak semua warga yang sudah antre dijamin mendapat beras. Buktinya ada sebagian warga yang kecewa karena kehabisan stok beras SPHP Bulog yang harganya jauh di bawah harga beras di pasaran saat ini. Dapat beras nggak, Bu? Kenapa, Bu, nggak dapat beras, Bu? Nggak tahu, Ibu mah padahal Ibu mah nggak punya suami. Terus? Ibu RW 1, RT 5. Ibu ngantri tadi? Ngantri. Udah berapa lama, Bu? Barusan. Kehabisan. Nggak biasa. Warga yang tidak kebagian beras berharap agar pemerintah menambah stok beras SPHP. Sebab harga beras di pasaran semakin mahal, bisa mencapai Rp18.000 per kilogram. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara itu harga cabai merah di Kota Bogor melesat drastis. Kini cabai merah dibanderol seharga Rp120.000 per kilogram. Di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor, harga cabai merah terasa pedas. Seperti cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp30.000 kini menjadi Rp80.000 per kilonya. Harga cabai rawit hijau juga ikut naik. Dari sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, naik Rp20.000 per kilogram. Yang paling mengejutkan terjadi pada cabai merah. Kini dijual seharga Rp120.000. Padahal sebelumnya cabai merah hanya dibanderol seharga Rp50.000 per kilogram. Harga cabai yang mahal memukul para pembeli. Karena saat ini tidak hanya harga cabai yang naik, namun kebutuhan bahan pokok lainnya. Kebanyakan kalau orang Indonesia kan cabai ya kebutuhan pokok. Butuh gitu sama kebutuhan ini untuk masak itu rata-rata cabai ini pakai gitu. Kalau ada kenaikan udah beras naik sekarang yang melonjak cabai juga naik, kasihan juga sih untuk rakyat kecil ya. Kondisi ini juga berpengaruh bagi pedagang di Pasar Gunung Batu. Omset mereka anjlok karena berkurangnya daya beli konsumen. Ya sepi lah, ya tetap Stabil sepi. ya? Enggak stabil, enggak sepi lah. Tadinya makanya seperempat pakai seon. Bagi-bagi ya, bagi-bagi kan buat yang lain, ibu-ibunya gitu. Pedagang maupun pembeli kini hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok di tengah sulitnya perekonomian. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tetrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.